Ada beberapa pekerjaan tuh yang emang membutuhkan fisik ya. Ada beberapa pekerjaan yang lebih membutuhkan. Contoh. Ya kalau di dunia entertain, modeling. Iya, terus sales marketing gitu kan. SPG. Nah, lah ya kan itu kan pasti gimana cara kita menarik orang. Betul, gitu kan. untuk beli produk kita atau ke entertain itu kan berarti kan yang penting kita bisa menjual. Benar. Tapi di Indonesia sendiri memang physically atau apa namanya body shaming ya kalau itu. Body shaming. Body shaming itu bukan judge ya sebenarnya. Body shaming itu ngejudge ya kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya lebih halusnya itu penampilan itu adalah yang utama, bener nggak? Jadi orang itu kalau misalkan ngelihat first impression pasti itu lebih ke penampilan dulu, bener nggak? Soal dia apa namanya ibarat pinter, terus kemudian bisa nguasai pekerjaan dan lain sebagainya, itu kayaknya belakangan. Oke, kita buka dulu opening yuk. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran kita lagi sejalan dengan hati. Hati gini kan kayaknya imut gitu, Chef. Apa sih om satu ini? Hati. Coba gitu. Enggak. Enggak, itu terlalu orang gini aja udah kamu ketawain. Enggak, masalahnya Mas Febian gitu bilangnya biar imut. Coba gini sekalian. Hati. Kita gini aja. Males. Oke, kita kali ini mau bahas tentang apa, Chef? Kita mau bahas soal beauty privilege. Lo cantik, lo aman. Lo ganteng, lo aman. Oke, makasih. Emang itu yang ada di Indonesia sih. Memang itu yang ada di Indonesia. Mungkin nggak di Indonesia aja nggak sih, bisa jadi juga. Oh gitu. Mungkin ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi kan. Iya. Bisa jadi kan. Iya. Itu adalah privilege dari Allah kayaknya, dari Tuhan ya. Ya semua orang kan punya privilege-nya masing-masing. Betul. Ada yang punya privilege dari kekayaan orang tua, ada yang punya privilege dari kekuasaan orang tua, gitu kan. Ada yang punya privilege. Ya gitu. Dari Tuhan. Bener. Gitu. Semua punya privilege-nya masing-masing. Ya gitulah. Apa sih Mas? Enggak, dari tadi ribet ini loh. Apa sih? Nutupin ini? Apa sih? Gini tuh nutupin apa? Enggak, gini aku. Iya, gini tuh mau nutupin apa? Enggak ada yang ditutupin. Oh, kirain ada yang mau ditutupin. Enggak ada. Aku cuma butuh sandaran. Sandar sama tiang agama sana. Kita hanya bisa berpegang dengan iman dan takwa. Benar. Dan bersandar di tiang agama. Apa sih kok jadi kemana-mana? Oke. Ini fenomena yang ada di kita bahas di lingkup. Bener. Ya kan. Kali ini itu yang kita bahas itu tentang privilege dari Tuhan yang dimana dia diberikan beauty atau ketampanan atau ganteng atau cantik atau ya good looking lah intinya. Iya, good looking. Oke. Mas Febian sendiri biasanya lihat konten di TikTok misalnya ada cowok selingkuh atau cewek selingkuh gitu kan. Kenapa harus selingkuh sih, Chef? Misal pembukaan udah selingkuh. Astaga. Misal, kenapa sih sensitif banget sama kata selingkuh? Enggak apa-apa. Kan aku bukan sekarang sih, kan aku cowok jujur dan setia. Oh, biasanya kata-kata pertama tuh yang paling berarti sebelumnya enggak jujur dan setia. Enggak, aku cuma fokus sama satu cewek. Oh, back to topic. Bahaya banget ya kayaknya. Oke, klarifikasi gitu. Dikat aja deh. Enggak balik lagi. Kayak pernah kan pasti lihat konten kayak gitu. Nah, itu Mas Febian pernah berpikir enggak kayak untung dia cantik gitu. Atau udah jelek tukang selingkuh lagi, atau pernah berpikir kayak gitu enggak? Ya kayaknya double kill-nya pada saat enggak good looking udah nggak good looking, etika buruk gitu ya kayak kali ya. Kan ibarat itu kan kayak selingkuh kan etika buruk nih. Bener. Nah, kalau misalkan dia ganteng cantik, oh ya pantesan nih dia cantik. Dia ganteng, oh ya berarti ya wes mau gimana lagi ya, itu kan privilege. Tapi kalau misalkan dia nggak good looking gitu terus dia melakukan hal yang gitu, kayak semua netizen itu kayak double kill gitu loh, paham gak sih? Oh, kayak kok berani-beraninya dia gitu. Biasanya kan udah jelek selingkuh, udah untung hidup gitu. Iya. Enggak kayak gitu. Ya, tapi kayak tapi kadang juga maksudnya sebenarnya apapun perbuatannya tuh gak baik gitu loh. Cuman kan sebenarnya kan cantik, jelek, ganteng itu kan subjektif ya. Maksudnya
Ya dari masing-masing punya penilaian sendiri-sendiri. Punya penilaian sendiri-sendiri. Tapi kan ibaratnya kalau misal nggak cuman jelek ganteng cantik, maksudnya nggak cuman jelek ya, tapi kayak misal punya kekurangan deh ibaratnya gitu. Punya kekurangan tapi masih hatinya juga masih jelek gitu kan kayak ya. Iya kan? Yeah. Even yang gak punya kekurangan pun sebenarnya hatinya juga jangan jelek gitu loh. Don't judge a book by the cover. Nah kayak gitu. Belum tentu yang physically-nya bagus, biasanya hatinya juga bagus kan, belum tentu. Iya, tapi bener. Ya lebih baik dengan udah good looking, udah etikanya bagus, semuanya bagus. Bener, ya luar biasa loh kayak gitu itu. Sempurna ya, dong. Sempurna. Gak ada dong. Nggak ada. Nah, makanya. Nggak ada, pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya masing-masing setiap makanya. orang. Cuman yang menjadi pembahasan kita itu sebenarnya itu menjadi salah satu kemudahan untuk mereka semua bergaul, bener nggak sih? Bergaul, berteman, cari pasangan, cari kerja. Ya nggak sih, Sep? Ya mungkin sih? Ya. Lo harusnya tanya ke gua sih sebenarnya. Kan gua HRD sebenarnya. Ya kan mandangnya langsung dari situ nggak sih gitu kan? Karena menurutku gini Mas, ada Gimana? beberapa pekerjaan tuh yang emang membutuhkan fisik ya. Ada beberapa pekerjaan yang contoh ya kalau di dunia entertain, modeling, iya, terus sales marketing gitu kan, SPG. Nah lah ya kan itu kan pasti gimana cara kita menarik orang. Betul, gitu kan, untuk beli produk kita atau ke entertain itu kan berarti kan yang penting kita bisa menjual. Bener. Nah itu kan pasti butuh secara physically ya. Betul. Nah itu ya pasti butuh orang yang good looking. Tapi kalau misal ada juga kayak kerjaan yang emang yang dibutuhin tuh otaknya gitu, pikirannya atau mungkin tenaganya gitu. Jadi ya mungkin kalau kerjaan yang kayak gitu ya nggak butuh yang good looking. Jadi sebenarnya ya tergantung di mana tempat dia bekerja, melamar pekerjaan. Kamu tadi bilang berarti kalau misalkan kebutuhannya seperti itu nggak perlu yang good looking. Hah? Maksudnya gimana? Ya berarti kalau udah pinter berarti nggak perlu good looking gitu. Enggak gitu. Maksudku tuh syarat utamanya atau hal pertama yang dilihat oleh HRD-nya itu loh. Betul. Jadi ada spesifikasi ya atau kualifikasi. Bener, iya, kualifikasi sendiri-sendiri. Betul. Tapi di Indonesia sendiri memang physically atau body shaming. Body shaming itu bukan judge ya sebenarnya. Body shaming tuh ngejudge ya kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya lebih halusnya itu penampilan itu adalah yang utama, bener nggak? Jadi orang itu kalau misalkan ngelihat first impression pasti itu lebih ke penampilan dulu, bener nggak? Soal dia ibarat pinter, terus kemudian bisa nguasai pekerjaan dan lain sebagainya, itu kayaknya belakangan. This way kayak misalkan aku ngomong sih, aku dulu juga diajari waktu kuliah di mana ada namanya handsome treatment. Ya. Gimana tuh? Handsome treatment atau beauty treatment. Kalau cewek itu dapatnya beauty treatment, kalau cowok dapatnya handsome treatment. Jadi di mana kita itu harus penampilan itu good looking tadi, bagus untuk dilihat. Bukan berarti ganteng ya. Tapi rapi, wangi, kemudian bisa tertata dan lain sebagainya pada saat melamar pekerjaan. Itu adalah suatu nilai plus untuk kita bisa duduk. Ya kan? Ya dong, kita bisa salaman dengan HRD-nya, kita duduk. Oke. Setelah itu HRD itu menilainya adalah 2 saat interview wawancara itu terkait tata bahasa, kemudian Englishnya seperti apa, menguasai knowledge, kemudian dia itu dari background seperti apa. Itu adalah kedua setelah dia duduk. Nah, bener. Berarti first impression yang pertama di Indonesia itu adalah kamu harus good looking. Gitu. Sebenarnya aku juga menurutku pribadi penampilan itu sangat-sangat penting. Kayak kalau kita berpenampilan rapi gitu kan, menarik, wangi gitu kan, itu tuh udah nambah tingkat kepedean buat diri kita sendiri gitu loh, tingkat kepercayaan diri buat diri kita sendiri. Jadi ketika kita bertemu orang gitu kan, kita mau kemana-mana, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ketemu orang siapa yang penting, atau bahkan mungkin jodoh kita nanti, itu kita tuh dalam posisi yang rapi, wangi gitu. Jadi ketika orang itu mengingat kita tuh kayak, oh dia emang penampilannya rapi kok, wangi gitu. Jadi menurut aku
Penempalin itu penting. Iya, jadi kayak wajah itu sebenarnya kan itu tadi subjektif. Ganteng, cantik, jelek itu tuh relatif. Relatif, subjektif gitu kan. Tergantung penilaian orang-orang masing-masing, selera gitu. Ada kan. Yang bisa nilai 8, 7, itu kan menurut mereka masing-masing. Iya, selera kan. Gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah penampilan gitu loh, penampilan yang rapi gitu kan. Mungkin style itu ada banyak kan. Betul. Ada banyak yang apalagi zaman sekarang kan kayak ada skena lah, ada Starboy gitu-gitu kan. Star Wars gitu. Iyalah, ada yang semacam Star Wars itu film anjir. Semacam-macam lah pokoknya tuh style, nama-nama style zaman sekarang gitu loh. Tapi ya gimana aja yang menurut kalian mana sih penampilan tuh yang paling rapi dan enak untuk dilihat gitu loh. Gitu sih menurutku. Jadi kayak ya penampilan guys, sebenarnya good looking itu dilihat at least dari penampilan gitu. Gimana cara kamu merawat diri. Ya, jadi membawa diri kita itu terlihat baik, sopan dan enak dilihat oleh seseorang. Benar. Gitu. Dan privilege buat mereka semua yang plusnya wajahnya ganteng dan cantik ya. Mungkin dia nggak perlu overall dia makeover ya kan, se-high mungkin dia pakai apa yang nggak terlalu mahal dan lain sebagainya, dia tetap pantas. Benar, gitu loh. Benar. Dan aku sendiri pun selama ini ya Chef, kalau misalkan aku ngomong, semua yang aku kenakan itu aku nggak ngelihat dari price-nya, nggak ngelihat dari harganya. At least aku pakai nyaman, aku pakai cocok, aku lihat di cermin oke, ya no problem. Sama. Ya bahkan kadang kayak nge-thrift juga kan, nge-thrift kayak gitu-gitu kan. Udah kita memanfaatkan barang kembali ya kan, tapi kita punya penampilan yang bagus juga. Jadi kayak sebenarnya benar kata Nia Ramadhani nggak sih Mas? Apa tuh? Rawatlah dirimu. Karena ketika kamu tuh dalam kondisi yang terawat, kamu mau pakai apapun tuh udah pasti pantas gitu loh. Iya, betul. Jaga semuanya sih. Jadi investasi itu tuh di diri kita. Iya, di skincare lah, ibaratnya skincare, body care gitu-gitu lah pokoknya yang untuk merawat diri. Selain untuk merawat diri, buat kita bisa berpenampilan menarik, kita juga bisa branding diri kita sebenarnya. Nah, branding personality itu kan sangat penting untuk sekarang tuh, ya kan. Orang pasti ngelihatnya branding kita gimana dan lain sebagainya. Aku banyak portofolio itu lihat dari branding personalityku sendiri. Dan terkait pembahasan kita sih, sebenarnya beberapa hal itu privilege itu nggak hanya dari ketampanan dan kegantengan, juga biasanya dia anaknya siapa dan lain sebagainya. Nah, contoh nih di Indonesia itu privilege kayak gitu itu pengaruh banget gitu loh. Bener nggak sih? Bener. Ya kan, dia anaknya siapa gitu. Contoh lah dulu waktu ya kita ngomong pada saat zaman sekolah lah. Aku ngomong pada saat zaman sekolah dulu, ya karena aku juga OSIS ya, dan juga dulu ada salah satu ketua OSIS juga, itu jarang banget masuk tepat waktu dan lain sebagainya, karena dia ketua OSIS ya aman. Dia bisa alasan dan lain sebagainya gitu. Ya aku nggak tahu ya, karena kesibukan dia dan lain sebagainya membuat dia mungkin nggak bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Benar. Nah, kita nggak mandang dia buruk nih ya, tapi dengan privilege itu yang dia adalah ketua OSIS, atau waktu zaman aku kuliah dia adalah BEMS, itu ya dia jadi mudah buat ngolah panisme. Bener gak sih? Ya itu tadi, semua orang tuh punya privilege-nya masing-masing itu kan Mas. Ada yang punya privilege dari good looking itu tadi, ada yang punya privilege dari kekuasaan orang tuanya, kekayaan orang tuanya, atau jabatan mereka gitu. Dia dari anak yang orang kaya dan lain sebagainya. Semua punya privilege masing-masing, dan bukan berarti orang yang nggak punya privilege nggak punya tempat. Bukan. Iya, benar. Tinggal gimana usaha kalian untuk mendapatkan privilege itu gitu. Betul, karena kesempatan itu diciptakan gitu. Bener. Bukan kita menunggu. Benar. Kalau menurutku sih gitu. Semua itu nggak bisa datang kalau kita cuma menunggu. Kita Betul. harus coba action buat mendapatkannya gitu. Iya, aku pernah baca di buku psikolog yang dimana itu sebenarnya kesempatan itu diciptakan dengan ada rumus skemanya seperti ini, dimana skill bertemu dengan skill kan kemampuan nih, bertemu dengan sebuah momen yang tepat. Nah, di situ adalah sebuah kesempatan gitu. Ya gini-gini psikolog loh. Tapi kan belum lulus hukum. Siap. Tapi ngomong kita dari tadi kan ngomongin kelebihannya aja nih. Tapi menurutku juga punya paras yang cantik atau ganteng itu juga ada kekurangannya loh Mas. Ada. Maksudnya gini deh, cewek cantik
di Indonesia ini, apalagi di Indonesia ini ya, yang aku tahu yang negara tidak ramah perempuan, salah satu negara yang tidak ramah perempuan. Karena di Indonesia tuh banyak banget catcalling gitu loh, Mas. Oh iya udah, catcalling. Oke. Gitu kan. Catcalling, I know. Cewek di mana-mana tuh, cewek lewat, cewek jalan, atau bahkan cewek lagi nyetir gitu di lampu merah sendirian tuh diteriakin gitu loh, kayak cewek gitu, atau kadang tiba-tiba dirangkul, kadang tiba-tiba di. Masa pernah saya kayak gitu? Kamu pernah nggak? Coba deh ke public. Enggak, kamu pernah nggak tapi? Kalau nggak sampai dirangkul, tapi kayak ditowel gitu tuh sering gitu loh. Oh, ditowel. Kan harusnya bayar dong. Kan katanya nyentuh bayar. Ya pokoknya di public place gitu ya, kayak di stasiun, di terminal, atau pokoknya di mana yang rame banget orang gitu loh. Pasti mereka tuh kayak curi-curi kesempatan gitu loh, karena di situ mungkin kita jadi kayak nggak sadar siapa yang Noel atau siapa yang tiba-tiba kayak gitu loh. Jadi kayak ya nggak ramah perempuan ya katanya. Iya benar. Iya ya, tapi menurutku sih gini ya, kalau misalkan lo jadi cewek di jalan atau apa masih disiulin dan lain sebagainya, berarti lo harus sadar bahwasanya lo masih di apa namanya, dilihat orang itu sebagai cewek kayak gitu. Ya tapi coba kalau orang lihat itu kayak lo bukan cewek, nggak mungkin. Ya tapi nggak enak Mas digituin tuh. Serius bikin gak nyaman, bikin kita takut, bikin kita tremor. Tapi ada yang seneng loh kayak gitu cewek. Ada kayak yang seneng. Ya, nggak semuanya. Ya mungkin ada. Tapi kan kebanyakan pasti nggak nyaman dong. Harusnya kayak, sih. Kayak nggak nyaman pasti buat kemana-mana sendirian gitu kan. Makanya kayak kita mau jalan sendiri, misalnya kayak di luar negeri kan jalan itu udah biasa ya. Nah di sini tuh salah satu yang ditakuti selain panas adalah ya kayak gitu, gitu loh buat cewek. Iya tiba-tiba sih. disiulin, ya kan. Emang di Indonesia cewek takut panas ya, Chef? Semua orang juga pasti takut panas lah. Orang Indonesia panas banget, negara tropis kok. Jangan disamain sama negara yang bukan negara tropis. Iya sih, banyak itu tadi plusnya ya. Kalau minusnya juga, aku juga sering apa namanya denger ya dari teman-temanku yang dapat privilege lebih, kayak misalkan dia anaknya orang kaya dan lain sebagainya. Saat dia gagal itu kayak orang itu jadi lebih memandang rendah daripada dia berhasil. Saat dia berhasil, orang cuma bilang kayak gini, oh iya jelas orang tuanya gini, bener nggak, ya kan? Terus juga kalau misalkan dia gagal, aduh dia anaknya padahal gini kan, lebih parah lagi ngomonginnya. Jadi dia kayak di tengah-tengah tuh, dia berhasil juga ini apa namanya, nggak ada yang kasih apresiasi ya, pasti cuma dibilang wah orang tuanya lo kayak gini, pasti ya berhasil lah gini. Saat dia gagal, waduh hancur dia kayak gitu, ya kan? Ya semuanya tuh balik lagi ada untungnya ada ruginya masing-masing. Pasti ada plus minusnya. Bener. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Bener. Sebenarnya nggak perlu melihat dari situ juga. Pada saat mungkin di dunia modeling aja kan, kita juga di industri modeling juga kan kita kerjasama. Sampai kemarin itu ada yang mungkin juara gitu kan, karena dia memang ya cantik gitu. Ya memang mamanya juga cantik nih gitu. Jadi ya emang itu keturunannya udah cantik gini-gini ya. Padahal kan dia juga usaha, dia juga skillnya juga bagus, kemudian dia juga mungkin doanya juga mumpuni sehingga dia dapat juara. Ya maybe kan kita nggak ada yang tahu gitu kan, bener ya. Terus kayak salah satu kerugiannya lagi nih, aku pernah dengar cerita dari orang itu karena dia cantik itu jadi tiap foto sama temen-temennya itu dia di crop. Oh iya tahu. Ya kan? Pernah. Terus ada kemarin yang cerita kayak gitu. Dimusuhin kakak karena mungkin cutting tuh pada suka sama kakak tuh pada kakak cowok betul. Pada suka sama dia, kayak dimusuhin kakak cewek-cewek gitu-gitu, atau temen angkatan. Jadi kayak pernah loh ada yang curhat kayak gitu. Iya serius, kan sebenarnya cantik kita tuh nggak cuman punya privilege tapi juga ada nggak enaknya gitu. Iya, susah cari teman sebenarnya. Bener. Karena temennya juga insecure kalau foto sama dia. Ya, iya. Ada beberapa kayak gitu. Banyak cewek yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka kumpul sama satu gengnya gitu, dia mau ikut foto bareng itu kadang dia jangan foto bareng, nanti cowokku suka sama kamu gini gitu. Dan nanyain kamu. Ya kan itu tergantung pandangan mereka sih sebenarnya. Bener. Ya tergantung kesetiaan si cowoknya juga kan harusnya. Iya sih itu. Iya kan? Iya dong, Chef. Kan aku mengiyakan nih. Iyanya mikir dulu soalnya. Terus suaranya langsung pelan. Iya sih gitu.
Jadi kayak ya balik lagi lah, intinya semuanya tuh punya plus minusnya sendiri-sendiri. Betul. Kalau kita ngambil minusnya ya banyak, kita ngambil plusnya juga banyak, ya tinggal kita menyikapi masing-masing. Dan ingat ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menilai kita baik. Yang jelas itu, yang jelas kita hanya bisa menunjukkan bahwasanya kita benar-benar baik. Udah gitu aja sih menurutku. Ya mau gimana lagi argumen kita, fakta kita yang menjelaskan kita, aku loh orang yang baik, nggak akan didengar kalau misalkan dia ngelihatnya kita buruk. Udah ngejudge kayak gitu. Dan pada saat orang itu ngejudge kita baik, kita mau jungkir balik kayak buruk kayak apapun, ya kan? Ya aku tahu dia baik, ya kan? Jadi tidak perlu menjelaskan diri kita ke siapapun. Bener. Intinya kayak gitu. Dan nggak perlu dengarkan omongan dari siapapun kalau itu malah membuat kita itu menjadi down. Menurutku kayak gitu. Whatever people say, whatever people see, ya kan? Kalau menurutku kayak gitu. Selagi kita tidak merugikan mereka dan selagi kita tidak menyalahi mereka, ya aku bebas sih. Menurutku kayak gitu. Iya emang sih kayak bunda aku juga sering bilang kayak namanya dulu kan anak SMP SMA kadang kan berantem sama temen atau nggak ada orang yang nggak suka, itu kan udah biasa ya. Terus aku tuh sering banget dibilangin kalau mau gimana pun tuh orang yang nggak suka sama kamu itu tuh akan terus nggak suka, mau kamu berbuat baik kayak gimana pun, mau kamu jungkir balik baikin mereka kayak gimana pun, mereka nggak akan bisa ngeliat kebaikan itu karena mereka udah nggak suka sama kamu. Beda sama orang yang sayang, yang suka, yang cinta sama kamu mau dari awal support sama kamu gitu. Kamu mau jahat atau ibaratnya kamu khilaf atau gimana pun pasti mereka akan tetap ngelihat kebaikan kamu itu. Betul. Loh, gitu. Jadi ya seperti itu, seperti yang aku bilang tadi. Nggak usah mikirin omongan orang lain gitu. Kalau kita nggak akan pernah bisa ngerubah pikiran orang yang nggak suka sama kita. Ya biar kita cuma bisa doain biar mereka dapat hidayah, nggak membenci orang lain gitu kan. Ya kita cuma cukup peduliin orang yang sayang sama kita, orang yang selalu ngedukung kita gitu. Gimana biar kita tetap bisa baik ke mereka gitu aja. Bahkan aku pernah dengar juga dan pernah baca juga di salah satu buku motivasi ya, dimana sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata bahwasanya tidak perlu menjelaskan kebaikanmu kepada siapapun karena yang membencimu akan tetap melihat keburukanmu dan yang menyukaimu tidak memerlukan itu. Gitu. Coba tangannya dong. Aku udah nginget loh. Terlalu focus. Editor kita terlalu focus. Iya sih. Ya memang kayak gitu, Chef. Gitu. Jadi emang susah dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain. Mereka punya mindset sendiri, mereka punya fakta tersendiri untuk diri kita. Ya udah, biar mereka yang menilai. Ya. Belum lagi tuh aku nggak tahu ya, kayak banyak tau mas cowok-cowok zaman sekarang, balik lagi ke bahasan yang tadi ya. Kayak gimana? Pernah aku nggak tahu sih ini muncul di FYP Mas Febian atau enggak ya, tapi kayak gimana tuh? Ada tuh kan, ada yang bikin tren tuh gini. Bukan tren sih, ada yang bikin video tuh gini. Cewek yang sering upload foto selfie-nya, itu tuh berarti minta digoda. Iya kan? Itu cowok-cowok insecure aja enggak sih? Kayak kita tuh enggak ada yang minta kalian goda anjir. Gitu loh, kayak ya kita upload foto kita yang kita yang cantik itu ya mungkin bisa jadi momen pertama. Betul. Itu kedua mungkin ngerasa kayak aku lagi cantik nih gitu. Ya udah kan cewek bisa menunjukkan kan, atau enggak ya bisa jadi buat arsip kan. Di banyak platform tuh bisa jadi arsip kan, nanti kita bisa lihat di hari-hari, aku dulu kayak gini ya wajahku gitu, aku ada di momen yang lagi cantik gitu. Banyak lah gitu, gak cuman minta digoda anjir, gak sesimpel itu semua. Itu gak soal kalian laki-laki gitu. Begitu juga mungkin kayak cowok, ibaratnya kalau lagi kerja gitu kan, gak semua itu soal cewek gitu kan. Ya sama betul, kayak cewek, gak semuanya itu soal laki-laki, gak semuanya tuh kita minta attention kalian, gak semuanya tuh kita sexuality gitu loh, gak cuma itu aja gitu loh. Ya kita balik lagi sih, memang kita harus mengakui bahwasanya unsur negatif itu lebih besar daripada unsur positif. Iya, kenapa ya gitu ya? Di psikolog itu pernah dijelaskan itu pada saat dulu aku semester 4 ya kalau nggak salah. Itu memang humanis dan juga sosial, lingkup sosial kita itu memang seperti itu gitu. Jadi kayak mereka itu lebih banyak mengejat negatif daripada yang positif. Nggak tahu kenapa. Melihat sisi negatifnya gitu ya berarti ya, daripada sisi positifnya. Contoh, pada saat kita
kita mengapresiasi diri kita pada saat kita bisa memiliki momen apa ya, bertemu dengan seorang pejabat lah, kita makan atau dinner. ibaratnya capek mencapai titik tertentu deh. Ya, gitu. kita post nih, jebret, gitu ya kan. Kita pasti ada salah satu yang komen, gitu aja pamer. Gitu aja pamer. Nora ketemu itu aja minta foto gitu. Nah, gitu kan kadang kayak gitu. Tapi padahal dalam diri kita sebenarnya, ya kan, saat kita memiliki pencapaian, siapa sih yang nggak bangga, Chef? Ya dong, ya kan, bener ya. Dan kita juga ingin menunjukkan bahwasannya ke publish itu, ya kita juga bisa gitu loh, kita juga bisa. Nggak perlu kalian mengakui, cukup diri kita itu kayak ya kita tunjukin aja gitu bahwasanya inilah pencapaianku pada saat ini gitu. Ya kalau misalkan sebenarnya simple sih, kalau misalkan buat kalian semua yang misalkan nih contoh yang nggak suka sama seseorang gitu, notifnya muncul dan lain sebagainya, matiin udah itu. Unfollow daripada menjadi penyakit hati. Iya, blok aja gitu kalau enggak gitu. Sebenarnya itu solusinya sih, daripada itu malah menjadi penyakit hati. Aku itu kalau misalkan bukan nggak suka ya, aku malas sama seseorang itu, kenapa aku selalu blokir dan juga hapus namanya dari kontakku dan lain sebagainya. Itu bukan berarti aku kayak benci, aku udah nggak pengen lihat semuanya gitu. Dan dia pun, aku juga nggak pengen kehidupanku dilihat sama dia gitu. Sesimpel itu sih, biar nggak ada muncul iri hati. Aku menjaga itu semua gitu loh. Benar. Karena aku orangnya nggak mau ribet sebenarnya, nggak mau rame, udah capek soalnya, Chef. Semakin bertambah usia itu, kita hanya mementingkan tentang relasi, uang, ilmu, udah itu doang. Tahu kan berarti dia udah tua, guys. Ya emang sih. Back to topic ya, Mas ya. Tapi overall Mas Febian sendiri, Mas Febian kan punya kerjaan di beberapa bidang kan. Salah satu kalau di entertain udah pasti cari yang good looking. Kalau di bidang yang lain nih, contoh. Kalau di kita malah enggak loh. Aku nggak pernah mandang fisik loh. Kalau misalkan di kita loh, maksudnya di entertain kita loh, ya kan? Ya kan? Yang penting kan dia bisa menguasai proyek kita. Benar. Ya kan? Oke. Berarti overall Mas Febian nggak pernah itu ya? Physically? Enggak ya. Aku lebih tak utamain tentang dia bisa menguasai pekerjaan dan dia bisa benar-benar bersinergi, satu visi satu misi. Berarti skill dan knowledge-nya yang penting. Penting itu. Oke, itu kalau soal kerjaan. Kalau soal pasangan? Bullshit banget kalau misalkan cowok dia bilang aku nggak pernah mandang kamu cantik atau enggak. Bullshit. Aku juga nggak suka kalau dibilang gitu. Berarti kan aku nggak cantik. Iya, bisa jadi kayak gitu. Aku malah suka cowok yang bilang kayak aku emang mandang fisik gitu loh. Ya udah, berarti aku cantik dong gitu loh. Makanya dia milih aku gitu. Aku jadi lebih suka cowok yang bilang kayak gitu sih sebenarnya, daripada yang cowok aku nggak mandang fisik gitu. Ya itu menyim-menyim banget sih. Kalau aku memang jujur aku mandang fisik. Lu cantik, ya aku ngelihat kan dari fisik ini, nggak mungkin aku langsung tahu hatinya. Oh dia ternyata setia, nggak mungkin dong, ya kan. Jadi aku lihat fisiknya, oh oke, ini pantas buat pasanganku. At least dia, orang lain mandangnya dia nggak begitu cantik, whatever. Aku ngelihatnya dia cantik. Iya, kan selera itu. Selera masing-masing, ya kan, kayak gitu. Bener. Ya aku ngerasa semua yang pernah ya kan, aku temui semua cewek cantik. Pernah ditemui atau pernah dipacarin? Nggak usah diperjelas ya. Berarti banyak ya guys ya, kalau semua terus kayak plural banget gitu loh, kayak banyak gitu. Jadi gini, kenapa alasan aku nggak bisa nikah ya gara-gara Sevina sering kayak gini ngejudge ini lah. Jadi mau udah oke mundur lagi gitu, Sev. Aduh. Enggak kan? Atau emang kamu nggak seneng kalau aku udah nikah nanti? Dia najis banget, gila. Enggak ya, pasti ada momen di mana kita itu menentukan. Nah kalau misalkan sekarang ya memang aku masih belum ini sih, ya belum nemu aja yang pas. Tuh. Yang pas tuh berarti yang cantik ya? Hah? Ya cantik itu bukan segalanya, tapi itu adalah salah satunya. Asik. Gitu. Berarti kalau nemu yang cantik udah, tinggal yang lain. Aku ngeliat di pernah baca di agama nih ya, kayak kita muslim, carilah istri yang cantik loh. Atas sendiri itu cantik loh. Cantik loh ya. Tapi kan semua perempuan emang cantik. Iya kan cewek. Kalau misalkan ganteng berarti cowok kan. Iya makanya gitu. Anjir bareng lagi.
Jadi itu setelah itu apa adab, setelah itu ya adab akhlak itu kan pasti, setelah itu ilmu dan lain sebagainya. Karena apa? Anak-anak kita nanti kan yang pertama gurunya ilmunya kan dari ibunya, ya, madrasahnya. Madrasah pertama kan dari itu. Ya, tapi kalau misalkan cantik ya utama, ya whatever dia nanti tua kemudian ini dan lain sebagainya ya. Ya itu kan seiring waktu dan aku pun juga udah makin tua gitu kan. Ya, maksudnya tuh kalau istrinya tua masa Mas Febian tetap muda kan nggak mungkin. Kan aku baby face. Baby face. Baby fish, baby ikan. Baby face. Oke. Iya kan? Kalau kamu sendiri, Zef, kalau kamu milih cowok itu gimana nih? Bullshit kalau kamu bilang kamu nggak perlu tampan, nggak perlu tinggi, nggak perlu ini dan lain sebagainya. Oh, oke. Jujur ya, kalau dari wajah aku nggak terlalu itu Mas, gak terlalu pilih-pilih. Tapi penampilan. Jadi kayak style, tinggi gitu. Badan, postur gitu-gitu lah. Itu sih yang aku lihat. Tapi kalau wajah sih nggak maksudnya kan itu subjektif dan relatif itu tadi ya. Jadi kayak kalau apalagi cewek ya. Cewek tuh kalau udah cinta, mau gimana pun tuh tetap cinta gitu lah. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi kayak yang paling penting buat aku adalah tinggi, penampilan itu sih. Oh, dia langsung senyum anjir. Berarti kayak dia rasa aku udah tinggi nih. Enggak sih, tapi menurutku cewek-cewek tuh pasti suka cowok yang tinggi gitu loh. Yang tinggi dari dia gitu loh. Oke. Aku gak ada jawaban lain. Yang lebih tinggi dari dia. Ya itu beberapa hal sih. Cuman ya ada beberapa yang suka tentang skill dia berbicara, skill dia nyaman. Ya, yang penting juga. Nyaman sih, sebenarnya nyaman. Kalau cewek itu tak tanya ya dari semuanya ya, dari semua yang pernah aku temuin buat ngobrol, sharing ya, bukan jadi cewekku loh nih. Sharing rata-rata ya dari mulai dulu. Aku sebenarnya suka sama dia nyaman, udah itu tuh. Nyaman tuh relatif Mas menurutku. Ya. Sumpah, enggak, masalahnya aku pernah gini. Aku tuh pernah dideketin cowok. Nyaman? Enggak, maksudnya karena kita belum suka. Cewek itu ya selama belum suka, belum cinta, belum sayang, gak akan pernah ngerasain kenyamanan itu. Nah ya berarti kalau dia udah nyaman berarti udah cinta, udah ini dong. Benar, jadi kan prosesnya tuh sebenarnya adalah berarti cewek harus suka duluan dong. Enggak kayak gitu. Bisa sebenarnya nyaman bisa suka dulu kan? Iya tahu, tapi kan belum, nggak semua hal tuh bisa kayak gitu kita general selalu kita harus yang suka dulu gitu loh Mas. Iya sih. Jadi kayak cewek tuh sebenarnya adalah gimana cara si cowok itu bikin kita numbuhin perasaan itu aja. Iya. Tapi emang balik lagi yang iniku tadi ya, persepsiku tadi ya. Kan aku bilang tadi harus cantik dan lain sebagainya. Emang cewek sekarang ada yang jelek? Enggak ada. Iya, kan semua kan tadi. Kena skincare semua dan lain sebagainya. Lu punya duit lu pasti cantik udah anjir. Bener, makanya pakai Jisoo. Iya, makanya balik lagi pakai Jisoo. Bener. Karena kita ada produk kecantikan skincare Jisoo dipromoin di kita mulai dari kemarin ya udah masuk di kita ya. Iya, dari lama sebenarnya ya. Jadi kayak karena ini kita aja yang agak lupa ya. beberapa kali. Tapi ini oke guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian mengalami permasalahan kulit, kalian mau glowing gitu kan. Mau glowing, mau kulitnya cerah. Betul. Gitu. Coba produk ini. Jisoo Glow. Terus penampilan juga harus wangi. Yang tentunya pastinya pakai parfum Fumi. Yang awet 12 jam. Bener, 12 jam. Biasanya parfum tuh awet 8 jam gitu kan. 4 sampai 8 jam. Kita 12 jam guys, lebih dari jam kerja. Jadi kalau misalkan lembur, itu enggak ngaruh, tetap wangi. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dari mulai kerja terus kemudian ke studio kayak gini, ya enggak perlu mandi lah. Jujur banget ya anjir. Jujur banget ya biar kan kita branding kan Fumi. Iya, benar. Jadi kalau misal dari ini tuh juga ukurannya pas di kantong. Jadi kalau misal kalian mau pakai kapanpun gitu, kalau misal kalian mau ketemu orang gitu, terus mudah disaku ya. Gitu kan. Jadi itu bisa dipakai di mana aja dan kapan aja. Betul gitu. Sekali. Nyaman di kantong, nyaman di saku, ya kan. Kantong sama saku sama tapi. Iya, nyaman di kantong, nyaman di saku juga ya. Nyaman saku di kantong tidak menguras kantong. Oh iya. Maksudku tadi nyaman di kantong, nyaman di saku uang gitu maksudnya. Ya kan. Murah tapi tidak murah. Asik. Extended parfum dari Fumi ada 5 varian, yaitu ada Emergence, kemudian ada Day, ada Neck,
kemudian ada apa lagi sih? Sport, ada Lena. Mantap. Buat yang suka parfum-parfum yang berbau aromatik ada Day, kemudian ada yang mungkin ke apa namanya cewek-cewekan ya. Iya, kalau yang mau soft girly, gitu. girly feminim itu gitu, ada itu Lena. ada Lena. Kalau Betul kalian sekali. lagi mau olahraga nih, mau nge-gym gitu, terus tapi nge-gymnya sama crush gitu, atau sama pacar kalian, bisa pakai yang sport karena itu awet banget meskipun dipakai olahraga, meskipun kalian berkeringat ya kan, tetap wangi. Ada gitu. sport dan emergen. Nah, kalau kalian mau ke pesta, mau ngedate malam-malam itu pakai yang night. Iya, naik ya. Dong, kan Naik dan day sih, malam-malam. Iya. Kalau mau kerja pakai yang day, benar. Favoritku di sini adalah day. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya, kemarin kan ada yang tanya tuh Kak Febian biasanya pakai apa? Aku pakai day. Day itu selalu ada di sakuku, selalu ada di apa namanya tasku ya. Jadi full punya aku yang aku pakai day. Kalau aku sendiri sih aku suka sport sama day, guys. Kalau sport itu lebih ke unisex sih menurutku. Tapi kalau yang day itu oke buat cewek gitu, tapi lebih ke cowok sih menurutku. Dan aku unisex suka, memang. Iya, tapi aku itu lebih identik sama cowok, dan aku suka kalau cowok ada baunya kayak gitu, kayak yang varian day gitu. Mantap. Emang wangi banget guys yang day sama sport itu, kalian harus coba varian sport sama day. Oke, dan kebetulan kita lagi ada promo apa namanya, harga spesial ya di harga spesial di apa namanya, di online shop ya, di online shop ya. Cek aja di IG-nya lah teman-teman. Promonya ada apa aja, jadi kalian harus follow IG-nya biar tahu promo-promo terupdate dari Fumi. Ya, Fumi Parfum Official Store. Asik. Ya, mantap. Oke, rangkuman buat hari ini, Mas. Rangkuman atau apa namanya biasanya kamu, konklusi ya? Iya, konklusi buat pinter hari loh aku sekarang. Konklusinya. Kasih PR nih, konklusinya ya. Whatever people see, whatever people say tentang apa yang menjadi privilege kalian, yang penting kalian fokus pada tujuan kalian, capai tujuan kalian. Semua yang berpikir tentang negatif kalian pasti akan menjadi positif suatu saat nanti pada saat kalian mencapai titik tertingginya. Asik. Oke. Kalau dari aku nih, semua perempuan itu cantik, semua laki-laki itu ganteng ya kan, karena semua itu relatif, subjektif gitu, tergantung selera dan penilaian masing-masing. Betul. Cantik itu bisa dari wajah, bisa dari hati. Jadi kalau misal betul sekali, kalian merasa insecure, kalian merasa diri kalian kurang, nggak perlu gitu. Apalagi di zaman sekarang yang udah bisa skincarean, bisa make up. Kalau misal physically, kalau misal hati ya kalian tinggal perbaiki sikap kalian, hati kalian gitu kan. Jadi nggak perlulah ada insecure gitu. Insecure tuh jadiin buat motivasi kalian untuk jadi lebih baik lagi. Jangan dijadikan malah wah aku insecure, apa-apa aku insecure gitu. Jangan dijadikan seperti itu guys. Tapi jadikan itu untuk memacu diri kalian untuk menjadi lebih baik, berkembang lebih baik lagi. Iya, dan terkadang adalah kekurangan menjadi tombak ujung kita mencapai kesuksesan. Asik gitu. Oke. Mungkin apa? itu dulu. Ribet banget mau nutup. Enggak, sebelumnya ada satu lagi nih. Apa tuh? Aku pengen nanti di segmen berikutnya kita hadirkan salah satu bintang tamu atau talent yang kemarin udah jabri-jabri sama aku, udah DM-an sama aku ya kan. Pengen banget ngobrol di sini Chef tentang people judge dan juga tentang privilege dia dalam hidup. Ya, intinya tentang gimana dia berproses dari seorang yang biasa menjadi wow, luar biasa di sini. Ya, pasti kalian penasaran nih siapa nanti talentnya ya kan. Aku juga penasaran sih. Dia udah ada di tahap mana, di titik mana gitu loh, dan dia berasal dari titik yang mana. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat kita semua. Betul. Ya kan, buat sobat-sobat relung hati yang nonton juga. Betul. Gitu. Dan dia itu tak spill sedikit ya, dia pernah yang ngalamin yang kemarin sharing itu hampir bunuh diri di titik terendahnya. Tapi dia alhamdulillah bisa semangat lagi, terus bisa survive. Survive sampai sekarang, dan dia ya udah jauh lebih baik daripada dulu-dulu ya. Oke, kalau kalian penasaran, tunggu kita di segmen selanjutnya. Tetap di relung hati, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.